Selamat pagi pemirsa. ANN News pagi ini kembali hadir di hadapan Anda untuk membawakan berita-berita terkini, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya Aniken Juliana Citra, inilah ANN News selengkapnya. Pemirsa, seorang pria berusia 20 tahun asal Cimahi, Jawa Barat, bernama Agilman Faza, mengalami skizofrenia atau gangguan kejiwaan berat akibat terlalu sering bermain game online. Agilman Faza, pria berusia 20 tahun ini, didiagnosis mengidap penyakit kejiwaan skizofrenia. Gilman, begitu ia akrab disapa, mulai mengalami skizofrenia sejak pandemi COVID-19, tepatnya pada Maret 2020. Saat itu, ia mengalami depresi karena selalu kalah dalam bermain game online. Penyakitnya ini membuat ia tidak dapat membedakan halusinasi dan kenyataan. Awal mulanya anak saya mengidap penyakit kejiwaan itu karena saya perhatikan dia berbeda dari sebelumnya gitu. Dia sering murung di kamar dan bermain game seharian, bahkan sampai 24 jam. Kemudian ketika saya cek ke kamar, ternyata dia itu marah-marah gitu kepada saya. Dia teriak-teriak, dia juga membenturkan kepalanya ke tembok gitu. Saya juga takut saat itu. Kemudian ketika saya suruh dia sholat, dia nggak mau. Makan pun nggak mau, disuruh ngaji tidak mau. Semuanya dia terlihat asing bagi saya, padahal dia itu anak saya gitu, tapi saya lihat dia seperti bukan anak saya yang seperti biasanya, dia terlihat berbeda. Baik pemirsa, selanjutnya kami hadirkan kepada Anda tips dan trik mengisi kegiatan selama pandemik COVID-19 bersama Ustadz Asep Surasep. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim wa ma fahmalana illa ma fahamtana innaka antaz zawadul karim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada rekan-rekan sekalian bagaimana caranya memanfaatkan waktu, memproduktifkan waktu di era pandemik ini. Perlu kita garis bawahi bahwasannya dalam Islam waktu itu sangat amat dihargai dan dijaga dengan sebaik mungkin. Allah berfirman dalam surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, melakukan kebajikan, dan saling menasehati dalam kesabaran. Dari ayat pertama, Allah sudah menegaskan demi waktu. Dan di ayat kedua, manusia benar-benar berada dalam kerugian. Lanjut ayat ketiga, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, melakukan kebajikan, saling menasehati dalam kesabaran. Bisa kita simpulkan bahwasannya waktu itu amat ditekankan. Maka dari itu kita harus manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari kemarin harus lebih baik daripada hari ini. Nah, saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana caranya memproduktifkan waktu dengan baik. Yang pertama ialah manajemen waktu. Pertama yang harus disiapkan dalam manajemen waktu, teman-teman, ialah perencanaan. Perencanaan seperti apa? Kita sebelum tidur ataukah malamnya setelah maghrib. Nah, teman-teman bisa bikin perencanaan hari esok. Nah, setelah membuat perencanaan, teman-teman pastikan perencanaan teman-teman itu ialah untuk mengembangkan diri teman-teman, berguna bagi diri sendiri dan orang yang di rumah ataupun di luar rumah. Maksudnya ketika kita masa pandemi kan di rumah saja, jadi
teman-teman bisa sharing juga, teman-teman membuat video yang bermanfaat bagi orang lain, di-share di sosial media. Seperti itu. Nah, setelah perencanaan, teman-teman lakukan action. Action itu melakukan apa yang telah direncanakan. Nah, tentunya dalam action ini teman-teman pasti banyak sekali godaan, halangan, rintangan. Tapi dilanjut yang ketiga ialah teman-teman harus ada kontrol. Untuk kontrol diri supaya tujuan teman-teman dari perencanaan itu, teman-teman komitmen pada perencanaan teman-teman yang telah dibuat ketika malam harinya. Nah, setelah kontrol, teman-teman malamnya evaluasi. Apa yang kurang? Apa yang kurang dari aktivitas saya kemarin sesuai dengan perencanaan? Lalu teman-teman evaluasi. Berarti ada 4. Yang pertama ialah perencanaan. Yang kedua action. Yang ketiga ialah kontrol. Dan yang keempat ialah evaluasi. Dan tentunya di masa pandemik ini teman-teman, dalam perencanaan teman-teman pilih perencanaan yang baik untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, misalnya teman-teman bisa, karena serba di rumah, semuanya di rumah, memanfaatkan waktu di rumah, teman-teman semuanya bisa sholat dengan tepat waktu. Tidak alasan lagi gak ada waktu karena kesibukan. Yang selanjutnya, teman-teman bisa murojaah Quran. Dan yang selanjutnya, teman-teman juga bisa menghafal Quran. Bayangkan teman-teman ketika masa pandemi, teman-teman menghafal Quran, teman-teman sholat tepat waktu dan murojaah, hafalan nambah, amal pun nambah, teman-teman. Nah, ntar teman-teman ketika pandemik sudah selesai, mudah-mudahan cepat selesai, amin. Amin. Nah, ketika pandemi sudah selesai, teman-teman hafalan sudah alhamdulillah banyak. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa membaca buku, pokoknya melakukan hal-hal bermanfaat, ikuti seminar online, pokoknya yang menambah ilmu pengetahuan, pengembangan diri dan soft skill teman-teman. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Nah, maka dari itu teman-teman mulai dari sekarang siapkan manajemen waktu dengan baik untuk perubahan menjadi lebih baik lagi. Ketika pandemi selesai, teman-teman menjadi manusia yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan mempunyai soft skill yang bertambah dan kemampuan yang bertambah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Aniken Juliana Citra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.